Miftah Aulia Mustafa, Ketua Tim P3D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. 1 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar telah melaksanakan program PHP 2D atau Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan bina desa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada kegiatan ini, kami fokus pada pemberdayaan petani aren yang ada di Desa Tompo Bulu. Nah, pasca pelaksanaan PHP 2D tahun 2020 ini, sedikit banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Tompo Bulu akibat program-program yang telah kami berikan. Mulai dari bentuk inovasi produk gula aren, kami juga memberikan kemasan yang lebih menarik serta mengajarkan kepada masyarakat Desa Tompo Bulu untuk memasarkan produknya. Nah, tentunya persepsi masyarakat juga ikut berubah, di mana yang awalnya mereka hanya mengira bahwasanya gula aren ini hanya berbentuk balok saja. Akan tetapi sudah bisa diinovasikan dan dikreasikan berbagai bentuk. Memasuki tahun 2021, kami kembali ditawarkan untuk mengusul program P3D atau Program Pengembangan dan Pemberdayaan Desa oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Nah, program P3D ini merupakan program pengembangan dan pemberdayaan desa menuju tahap paripurna. Bisa dikatakan bahwasanya program P3D ini merupakan lanjutan dari PHP 2D tahun 2020 di desa yang sama dengan memperluas area atau memperluas hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, adapun yang menjadi pengusul dari program P3D ini merupakan Ormawa atau organisasi mahasiswa yang tentunya telah mengikuti program PHP 2D tahun 2020. Oh iya teman-teman, perlu diketahui bahwa baik PHP 2D ataupun P3D ini merupakan salah satu penerapan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada banyak kegiatan-kegiatan dari MBKM itu sendiri. Nah, baik itu magang, pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, dan lain-lain. Yang tentunya hal ini akan menambah pengetahuan kita serta pengalaman sebagai mahasiswa. Adapun program yang kami usulkan berjudul Pemberdayaan Petani Aren di Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam optimalisasi potensi gula aren menjadi komoditas ekonomi digital. Saya Putra Taufik Prayuda, merupakan salah satu anggota dari tim P3D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Kita kembali menyusun program di Desa Tompo Bulu yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, luas dari daerah ini kurang lebih sekitar 57,52 hektar. Di Desa Tompo Bulu juga merupakan desa yang berada di kaki Gunung Bulu Saraung. Nah, hal itu menjadikan udara di sana cukup sejuk. Nah, masyarakat di sana juga ramah-ramah, sehingga menjadikan kami lebih bersemangat untuk melakukan pengabdian. Di Desa Tompo Bulu terdapat 2 dusun, yaitu Dusun Bulu-Bulu dan Dusun Tanete. Jarak dari kota Makassar ke Desa Tompo Bulu kurang lebih 72 km. Nah, masyarakat di sana ada yang bekerja sebagai peternak, petani, pedagang, dan buruh harian. Nah, Desa Tompo Bulu ini merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam potensial, utamanya gula aren, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Desanya masih berkembang, namun sangat banyak potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di sana. Pasca pelaksanaan program PHP 2D tahun 2020, ternyata masih ada beberapa masalah yang ditemukan pada masyarakat di Desa Tompo Bulu. Nah, yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi terkini dan inovasi bentuk gula aren. Selanjutnya, proses pengemasan dan desain kemasan yang juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, serta jaringan pemasaran yang masih sangat rendah, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi seperti internet dan sosial media dalam memasarkan produknya.
Tim UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar melalui program P3D atau Program Pengembangan Pemberdayaan Desa menawarkan beberapa program pemberdayaan untuk masyarakat yang ada di Desa Tompok Bulu dengan 7 metode. Nah, adapun ke-7 metode itu yang pertama pelatihan pembuatan inovasi produk gula aren menggunakan mesin, penerapan desain kemasan, pendampingan packaging menggunakan mesin, pendampingan pengurusan legalitas produk, pelatihan manajemen usaha, pendampingan pemasaran dan periklanan, serta pembentukan kelompok wirausaha yang terstruktur. Tiba waktunya pengumuman untuk P3D waktu itu tepat tanggal 28 Juni tahun 2021 melalui email. Ternyata alhamdulillah tim UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar kembali lolos pendanaan pada program ini. Tentunya hal ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi tim kami. Apalagi tim kami merupakan satu-satunya tim dari universitas negeri, universitas yang ada di Sulawesi Selatan yang lolos pendanaan pada program P3D. Halo, saya Andi Edwin, Ketua UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar dan salah satu anggota tim P3D. Waktu tahu tim kami lolos pendanaan P3D, kami langsung melakukan penyesuaian anggaran. Kemudian kami melakukan pertemuan dengan anggota tim. Pertemuan dilakukan bukan hanya sekali, melainkan beberapa kali sembari mengkoordinasikan semua unsur yang terkait seperti pembina, anggota pramuka, dan pihak birokrasi Universitas Negeri Makassar, terlebih kepada pihak pemerintah desa Tompok Bulu. Karena banyak yang harus kami kerjakan, kami membagi job desk agar semua anggota tim mendapatkan tugas dan mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian tak lupa kami melakukan audiensi kepada pemateri dan disinilah kami berusaha membangun relasi dan kerjasama. Selain persiapan-persiapan itu, kami juga mempersiapkan perlengkapan apa saja yang akan kami bawa ke desa binaan. Sebelum membeli perlengkapan, tentunya terlebih dahulu kami melakukan pengecekan di beberapa toko. Dan selain itu, kami membuat atau merangkai alat pengolah gula aren sesuai dengan metode pelaksanaan kami. Setelah semua persiapan dilaksanakan dan tim telah siap untuk berangkat ke lokasi yakni Desa Tompok Bulu, maka kami lakukan pelepasan terlebih dahulu. Pelepasan dilakukan secara seremonial melalui via Zoom meeting yang dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M UNM, Ketua Gus Depan, dosen pendamping, dosen pembimbing, serta kakak pembina dan anggota UKM Pramuka UNM. Kami dan tim berangkat ke lokasi pada tanggal 19 September 2021 menggunakan mobil Dalmas yang diperuntukkan untuk mengangkat barang-barang serta perlengkapan yang akan kami gunakan di sana. Nah, beberapa dari kami menggunakan sepeda motor untuk mempermudah akses menuju Desa Tompok Bulu. Karena Desa Tompok Bulu itu perjalanannya cukup menantang dan lumayan ekstrim. Sesampainya di lokasi, kami dan tim disambut hangat oleh Pak Dusun dan masyarakat sekitar. Beberapa dari tim kami yang sibuk menurunkan peralatan dan menyiapkan alat-alat, beberapa pun dari kami juga menyiapkan konsumsi untuk makan malam nantinya. Tak lupa pula kita juga bersosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengakrabkan diri serta mengajak masyarakat untuk hadir pada kegiatan kami esok harinya. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah launching. Launching dilaksanakan di kantor desa Tompok Bulu yang dihadiri oleh kepala desa, pembina pramuka, dan tentunya para petani aren. Sebelum melakukan kegiatan P3D,
pertama-tama kami melakukan pretest untuk mengukur kemampuan para petani aren, dan kemudian kami melaksanakan atau membuat kelompok petani aren. Agenda selanjutnya yakni pemberian materi kepada kelompok petani aren. Nah, di sini kami memberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengurus halal produk. Materi ini dibawakan langsung oleh Ketua Satgas Halal MUI, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa pelatihan ini penting diberikan kepada petani aren? Agar petani aren mampu mandiri dan paham bahwasannya ada standarisasi halal sebelum mereka memasarkan produknya nanti. Ya, sekarang juga lagi bersama Pak Nur Muhammad dari Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Setelah tadi Pak pemberian materi atau pelatihan kepada para petani aren Desa Tompo Bulu, khususnya mengenai halal MUI ya Pak. Ya, bagaimana pendapat Bapak dan harapan Bapak ke depannya? Terima kasih. Pertama-tama terima kasih untuk adik-adik pramuka dari Pangkalan Universitas Negeri Makassar. Mudah-mudahan dengan adanya program pendampingan ini, masyarakat Desa Tompo Bulu bisa lebih sejahtera, gula arennya lebih terkenal, dan tentunya akan mendapatkan sertifikat halal untuk mendapatkan jaminan terhadap produknya dan akan meningkatkan nilai jual di pasaran. Mungkin itu harapan kami. Mudah-mudahan program ini bisa dilanjutkan di desa-desa yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pelatihan manajemen usaha dibawakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kenapa pelatihan manajemen usaha ini perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya petani aren Desa Tompo Bulu? Karena bukan hanya tentang bagaimana mereka meningkatkan hasil produksinya, tapi juga tentang bagaimana mereka bisa memanage atau mengatur usahanya dengan baik. Masyarakat di sini diberikan pemahaman tentang cara menentukan harga jual agar mereka mendapatkan laba yang sesuai dan tidak mengalami kerugian. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang administrasi dasar yang harus diketahui oleh petani aren, seperti pencatatan pemasukan, pengeluaran, serta pencatatan stok dan lain sebagainya. Saya Fitria juga merupakan salah satu anggota tim. Selain diberikan materi-materi pada pelatihan, petani aren juga diajarkan untuk membuat gula aren langsung menggunakan mesin produksi. Awalnya, kami ingin menggunakan mesin produksi ini di salah satu rumah produksi milik petani aren, namun karena kurangnya daya listrik sehingga pelatihan menggunakan mesin atau alat produksi ini kami laksanakan di kantor desa. Ya, selama proses pelatihan berlangsung, petani aren betul-betul menyimak dan memperhatikan cara menggunakan mesin produksi ini. Karena ini merupakan kali pertama mereka menggunakan mesin produksi untuk memproduksi gula aren. Pada hari yang sama, ibu-ibu petani aren juga diberikan pelatihan untuk membuat tenteng dan gula aren jahe. Tentunya pelatihan ini dilaksanakan di rumah ibu dusun dan didampingi oleh beberapa anggota tim. Pelatihan ini dilaksanakan di 2 dusun, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2 atau Dusun Tanete. Ya, tenteng ini merupakan makanan ringan yang terbuat dari gula aren dipadukan dengan kacang tanah. Sedangkan gula aren jahe merupakan minuman yang terkenal di Sulawesi Selatan yang biasa kami sebut saraba. Setelah produknya jadi, ibu-ibu diberikan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk tersebut. Kemasan ini merupakan kemasan yang telah didesain sebelumnya oleh tim. Ya, ini merupakan produk tenteng yang telah dibuat oleh ibu-ibu
petani aren di Dusun 1 dan Dusun 2. Nah, untuk desain kemasan yang sudah dibuat oleh tim, itu langsung diterapkan pada saat pendampingan pengemasan atau packaging. Nah, dari semua inovasi gula aren yang dibuat, mulai dari gula aren cubes, cair, semut, serta tenteng dan gula aren jahe atau yang biasa disebut saraba, itu mempunyai kemasannya masing-masing yang sudah didesain berdasarkan bentuk serta peruntukannya masing-masing. Untuk pendampingan packaging itu menggunakan mesin, ada mesin vacuum sealer dan ada mesin sealer. Jadi petani aren dan ibu-ibu yang berada di tempat yang berbeda melakukan praktik langsung kegiatan mengemas yang produknya telah dihasilkan. Pendampingan pemasaran dan periklanan langsung didampingi oleh mitra kami, yaitu owner dari Mini Coffee yang tempatnya berada di pusat kota Pangkajene dan Kepulauan, Kak Aditya Anggriawan. Pertama-tama, petani aren diberikan materi cara memasarkan produk, cara foto produk, dan cara mengiklankan produk. Petani aren langsung praktik di tempat. Pemateri juga memberikan dan mengajarkan secara langsung bagaimana minuman-minuman yang sebenarnya bisa dicampurkan dengan gula aren, seperti kopi dan sirup. Setelah proses pelatihan ini, petani aren terbuka pengetahuannya bahwa gula aren yang selama ini mereka tahu bisa bernilai tinggi apabila dicampurkan dengan minuman lainnya. Dan gula aren ini bisa terkenal di pasaran luar sana. Pembentukan kelompok wirausaha yang terstruktur di mana para petani aren Desa Tompobulu dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3 kelompok di Dusun 1 dengan nama Sejahtera, Sentosa, dan Jaya Raya, serta 3 kelompok lagi di Dusun 2 dengan nama Tunas Muda, Bina Lestari, dan Makmur Jaya. Nah, pembentukan kelompok secara terstruktur ini dimaksud bahwasanya setiap kelompok mempunyai ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota dengan tugas masing-masing yang diharapkan mampu menjalankan kegiatan kewirausahaan. Setelah pembentukan kelompok secara terstruktur, tentunya kami memberikan alat untuk membuat gula aren atau alat produksi kepada setiap kelompok. Nah, tak hanya itu, kami juga memberikan buku administrasi serta buku keuangan untuk mencatat apa-apa saja kegiatan atau perencanaan ke depannya serta pengeluaran, misalnya pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Serta struktur yang sudah ada tadi dipasang juga di setiap rumah produksi atau rumah ketua yang telah ditunjuk sebagai ketua kelompok. Bukan hanya bapak-bapak petani aren, melainkan ibu-ibu juga ternyata lebih semangat lagi dan sangat berantusias sehingga kami membentuk 3 kelompok untuk ibu-ibu yang terdiri dari 1 kelompok di Dusun 1 dan 2 kelompok di Dusun 2 yang bertugas atau dia membuat inovasi gula aren berupa tenteng dan gula jahe. Nah, setelah melakukan beberapa pelatihan dan pendampingan selama beberapa hari, tentunya kami kembali melaksanakan post-test. Nah, post-test ini bertujuan untuk mengukur kembali pengetahuan serta pemahaman para petani aren dalam mengelola gula aren atau memproduksi gula aren setelah adanya P3D ini. Setelah diberikan pendampingan dan pelatihan di Desa Tompobulu, petani aren dan ibu-ibu juga memberikan respon yang sangat baik. Iya, bersama salah satu petani aren di Tompobulu. Siapa namanya, Pak? Jumarina Ya, Pak Jumarina dari kelompok petani aren Sentosa. Ya, kelompok petani aren Sentosa. Ya, jadi setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan, kalau dari sisi produknya itu Pak, perbedaannya dari sebelum ada pelatihan dengan setelah ada pelatihan Pak, bagaimana Pak Jumarina? Ya, alhamdulillah kalau masalah perbedaannya cukup jauh berbeda.
Karena yang sebelumnya pelatihan ini kita artinya satu macam saja kita tahu. Tapi setelah ini ada kegiatan adik-adik cukup lumayan 2-3 macam yang kita tahu. Ya, kalau untuk ininya Pak, kemasannya kan tadi juga sudah dijelaskan, apakah kemasan yang diberikan tadi itu Pak cocok? Iya, sangat cocok sekali, sangat mendorong bagi petani aren untuk bisa memproduksi 1, 2, 3 macam. Bagaimana Pak setelah dibentuk kelompok, kira-kira cocok untuk dilakukan kerjasama Pak dengan adanya kelompok, jadi ada tim kerjasama untuk melakukan produksi gula aren? Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan lancar, menghasilkan hasil aren yang baik. Kalau dari cara pemasarannya tadi sudah diajar untuk berfoto, bagaimana itu Pak? Apakah mendukung? Iya, sangat mendukung. Dan kemudian kalau misalnya karena sudah ada pertanggungjawabannya adik-adik untuk menyiapkan seperti kemasannya, labelnya, itu kan maksudnya kalau kita di sini agak menyulitkan Iya, bagi kita. susah. Tapi kalau sudah ada yang siap menyiapkan itu, insya Allah. Yang kami harapkan semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang cukup memungkinkan. Untuk semua pemateri dan seluruh unsur yang terlibat dalam program ini tentunya sangat bersemangat untuk bekerja sama serta sangat mendukung program ini. Pasar sekarang itu lebih melirik cara pemasaran yang lebih ikonik, lebih kreatif, apalagi lebih kreatif lagi. Jadi melalui kegiatan materi teknik pemasaran ini kita berbagi informasi, bisa berdiskusi bersama dengan bapak-bapak petani. Setelah semuanya rampung, maka kami harus kembali ke Kota Makassar. Sebenarnya kami masih ingin berlama-lama di Desa Tompo Bulu, tapi ya kami harus pamit dan melanjutkan agenda lain seperti persiapan laporan, diseminasi, dan masih banyak lagi. Sebelum pulang, tentunya kami pamit kepada Bapak Ibu Dusun, Kepala Desa, serta aparat dan masyarakat sekitar. Dan tak lupa pula untuk foto bersama untuk mengabadikan momen-momen yang sangat berharga ini. Ada banyak keseruan yang terjadi selama berada di Desa Tompo Bulu. Mulai dari mencari jaringan, Jalanannya yang cukup terjal dan menantang. Selama di sana, kita bangun hubungan emosional yang lebih dekat dengan masyarakat. Jujur saja saya sangat susah move on memikirkan suasana dan pemandangan yang indah di Desa Tompo Bulu. Di balik kesibukan kami dalam tim, disitulah kami belajar membangun kerjasama yang lebih baik. Terima kasih kepada Desa Tompo Bulu dan semuanya. Desa Tompo Bulu Desa Tompo Bulu Desa Tompo Bulu bisa. keren. hebat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Sahban Samana SH, Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, mengucapkan sukses untuk tim program pengembangan pemberdayaan desa UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar dalam melaksanakan dan mengembangkan program ini. Semoga semuanya bisa sehat, sukses dalam mengemban amanah ini. Tentu pemerintah daerah ini siap mendukung semuanya. Tentu kita harus berkolaborasi dengan adik-adik semua ya. Dan mudah-mudahan ini semuanya tidak hanya sekedar produk saja, tapi ini bisa dikembangkan untuk supaya produk ini bisa dikenal bukan hanya di lokal saja, tapi juga di Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia. Sukses semuanya ya. Oke. Ayo rekan semua, kita konsumsi tenteng gula aren produksi dari adik-adik dari UKM Pramuka UNM Makassar. Ini asli, produk lokal. Insya Allah kalau kita membeli ini, kita mendapatkan khasiat dari gula aren asli, kemudian kita juga bisa membantu perekonomian masyarakat melalui program ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, ini ada produk guren, gula aren, binaan teman-teman Pramuka P3D Universitas Negeri Makassar. Dan saya selaku penjabat desa Tompo Bulu sudah mencobanya dan enak. Silakan dibeli agar bisa bernilai tambah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya H.A.M. Nurdin Halid, Ketua Umum IKA UNM, mengucapkan selamat kepada UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar atas lolosnya pada program lanjutan PHP2D yaitu P3D tahun 2021. Semoga dengan lolosnya program tersebut, maka UKM Pramuka akan senantiasa menjadi dambaan harapan masyarakat di mana tempat UKM Pramuka melakukan berbagai kegiatan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Jasrudin Daud MSI sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat dan sukses kepada UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar atas kesuksesannya untuk lolos pada program lanjutan dari program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP2D 2020. Ini satu hal yang sangat luar biasa dan membanggakan kita semua. Saya sebagai orang UNM merasa bahagia dan bangga sekali dengan Pramuka, dan saya juga pembina Pramuka di masa sebelumnya. Harapan saya adalah apa yang telah dikembangkan sebelumnya bisa dikembangkan produk-produk dan desa-desa yang lain, sehingga apapun yang dikembangkan hari ini akan menjadi modal dan model terbaru inovatif untuk desa-desa di Indonesia. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukardi Weda, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Makassar, mengucapkan selamat kepada UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar atas lolosnya pada program lanjutan PHP2D yaitu P3D tahun 2021. Semoga dengan prestasi ini UKM Pramuka UNM dapat berkontribusi positif untuk pembangunan desa di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam tangguh untuk kita semua. Saya Hasnawi Haris, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Makassar, mengucapkan selamat kepada UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar atas lolosnya pada program lanjutan PHP2D yaitu P3D tahun 2021.
semoga dengan lolosnya UKM Pramuka pada kegiatan ini dapat memberi maslahat bagi bangsa dan negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.